Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema Minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat hidup berkesadaran untuk diri dan bumi. Bagaimana menjalani hidup lebih perlahan bisa berkontribusi baik terhadap bumi. Kalya Putri akan berbagi mengenai pengalamannya memulai cara hidup berkesadaran dan manfaat hidup berkesadaran bagi diri dan bumi. Hidup berkesadaran bukan tiba-tiba menjadi orang bijak atau meditasi setiap pagi di bawah pohon yang rindang. Bukan juga tentang menjadi zen setiap saat, bicara dengan nada rendah, dan tersenyum sepanjang hari. Hidup berkesadaran adalah ketika kita melakukan sesuatu karena ada alasannya. Hidup dengan sadar, berarti berani mempertanyakan diri sendiri. Apakah kita nyaman, dan apakah kita suka? Apakah kita mau, dan berani mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan diri sendiri. Bukan karena disuruh orang tua, atau karena teman-teman juga melakukannya. Bukan juga karena agar pasangan lebih menyukai kita, apalagi karena tren, tapi karena diri kita sendiri yang membutuhkannya. Atau mungkin kita yang menginginkannya. Tidak apa-apa, selama kepuasan tersebut murni adalah buah pertimbangan pribadi dan akan terus menyenangkan dalam jangka waktu yang lama. Hidup berkesadaran ibaratnya seperti pergi ke bandar udara dengan tiket di tangan. Kita tahu persis akan pergi kemana, berangkat jam berapa, melalui gerbang berapa. Kita tahu setiap langkah yang dilakukan akan membawa kita kemana. Kita mendengarkan suara hati, apakah yang kita lakukan membuat jiwa kita merasa puas, cukup, dan berharga. Pola pikir seperti ini ternyata memberikan dampak baik secara langsung kepada pihak yang dijalani. Kamu akan jadi belajar untuk menjalani hidup secara perlahan, menimbang alasan dan dampak dari langkah-langkah yang kamu lakukan, sehingga kamu akan jadi terbiasa meninjau kembali kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan selama ini. Apakah kebiasaan tersebut memang ingin kamu lakukan? Atau kamu melakukannya hanya karena sudah terbiasa, teman-teman melakukannya, atau yang parah disuruh orang tua, tanpa manfaat spesifik yang jelas untuk diri dan jiwa. Begitu juga sebaliknya, adakah kebiasaan-kebiasaan baik yang selama ini terlewatkan, hanya karena kamu tidak sadar mengenai manfaat kebiasaan tersebut? Setelah menjalani beberapa saat perenungan, kamu akan mulai mengganti banyak kebiasaan lama yang tidak menyenangkan dengan kebiasaan baru yang baik untuk jiwa. Salah satunya adalah menjalani hidup dengan lebih sustainable, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, sadar akan pengolahan sampah, dan hidup lebih minimalis, tidak membeli yang tidak diperlukan. Kamu akan terkejut sendiri melihat betapa banyak keputusan dalam hidup yang sesungguhnya cukup mudah untuk diperbaiki atau diganti jika kita meluangkan waktu untuk benar-benar bertanya, apa yang akan membuat hidup kita lebih mudah, hemat, dan berdampak baik pada bumi tempat kita berdiam. Hidup berkesadaran mengajarkan kamu bahwa menghentikan penggunaan plastik sekali pakai itu mudah, mengompos itu mudah, memilah sampah juga mudah, membeli satu barang berkualitas baik dan berwarna netral tentu lebih menghemat dalam jangka waktu yang panjang daripada membeli banyak barang tren yang tidak tahan lama. Perbanyak konsumsi sayur dan buah serta mengganti protein hewan dengan protein nabati itu juga mudah, murah, dan sangat menyenangkan. Dan makanan apa yang akan kamu makan selama 1 minggu ke depan itu mudah, sehingga tidak perlu lagi ada makanan yang terbuang sia-sia. Menggunakan kantong belanja yang bisa dipakai ulang, botol minum, dan kotak makan sendiri juga mudah dan akan membuatmu terbiasa dengan perencanaan dan keteraturan. Antara keinginan atau kebutuhan. Ini ditulis dari Bagus Prakoso. Seiring berkembangnya waktu, kita sadar semakin banyak barang yang diperjualbelikan. Perilaku hidup yang kita konsumsi membuat banyak waktu dan tenaga terbuang sia-sia. Tak jarang kita membeli barang dengan jumlah yang banyak, namun ujung-ujungnya yang dipakai hanya itu-itu saja. Belum lagi adanya Harbolnas yang ada setiap bulan, setiap tahun dengan promo-promo menggiurkan, model smartphone yang baru, gaya fashion terbaru, obsesi dengan banyaknya likes di media sosial, dan masih banyak lagi. Tapi apakah kita merasa puas dan senang? Tiba-tiba tagihan menumpuk, barang-barang yang dibeli hanya menjadi pajangan yang tertata rapi di lemari dan gudang. Kamu menjadi kesulitan menabung untuk masa depan, tidak punya dana darurat. Apakah itu yang benar-benar kita inginkan? Coba kembali dan tanya pada diri sendiri, kenapa saya membelinya? Apakah saya benar-benar membutuhkannya? Mungkin ini menjadi salah satu permasalahan yang kita hadapi di era modern saat ini, di mana kita terlalu materialistik, hedon, sifat compulsory consumption, terlalu banyak distraksi dan informasi sampai kita sendiri lupa yang benar-benar kita inginkan.
gaya hidup minimalis. Setelah membaca buku-buku tentang gaya hidup minimalis seperti Goodbye Things oleh Fumio Sasaki, Minimalism, Living a Meaningful Life oleh duo The Minimalist, Ryan dan Joshua, dan The Life-Changing Magic of Tidying Up oleh Marie Kondo, ternyata dengan gaya hidup mereka yang simple, mereka tetap dapat menikmati hidup yang berkualitas. Minimalis sendiri memiliki arti yang bermacam-macam, tidak hanya berarti gaya arsitektur rumah minimalis yang sering kita dengar, tetapi dalam konteks ini, lebih kepada gaya hidup keseharian secara minimalis yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Membeli barang, menyimpan barang, bersosialisasi, makan, minum, dan sebagainya. Hidup minimalis itu bukan tentang barang apa yang kita miliki, tetapi lebih mengapa kita memiliki barang tersebut. Teknik mengikhlaskan barang. The Art of Letting Go merupakan salah satu skill yang sulit, namun efektif untuk mencoba lebih sadar dalam hidup. Untungnya, saat ini lebih mudah untuk kita melepaskan barang-barang yang kita miliki, seperti foto-foto kenangan yang bisa kita simpan rapi di Google Photos, atau barang-barang layak yang sudah jarang kita gunakan, bisa kita pilih untuk kita jual di marketplace. Baju-baju layak pakai bisa kita donasikan kepada yang lebih membutuhkan, dan lain sebagainya. Mulailah dari hal-hal kecil. Daripada memikirkan hal-hal yang berat, lebih baik mulai dari hal-hal kecil, simple, dan dapat dilakukan sekarang juga. Yang pertama, mulai pilih barang di rumah kamu yang benar-benar dibutuhkan. Tidak perlu sekaligus semuanya dalam hari itu juga. Kedua, membeli barang sesuai kebutuhan saja. Tidak perlu membeli barang terlalu banyak, apalagi bahan makanan yang memiliki tanggal kadaluarsa. Sesuaikan dengan kebutuhan yang biasa kamu konsumsi sehari-hari. Ketiga, ketika ingin membeli suatu barang, jangan impulsif. Tunda dulu, berikan waktu 1 minggu untuk berpikir apakah barang tersebut memang dibutuhkan atau tidak. Keempat, mematikan notifikasi aplikasi e-commerce atau menurunkan intensitas kita dalam belanja. Kelima, menyalakan mode jangan ganggu ketika sedang berada di waktu yang lenggang, seperti mengobrol dengan orang lain, bekerja, makan, belajar, dan sebagainya, untuk menghindari distraksi hidup kita. Dan yang terakhir, selalu mengembalikan barang pada tempatnya setelah digunakan, agar tidak menumpuk dan malas untuk membereskannya. Dan masih banyak hal-hal simpel lainnya yang bisa kalian lakukan. Hal-hal tersebut tentu tidak berlaku untuk semua orang, tapi setidaknya sebagian orang telah merasakan manfaat membiasakan hal-hal kecil dalam kehidupan. Dengan hidup berkesadaran, ternyata semua saling berkaitan dan berkelanjutan. Seperti dengan memiliki baju yang sesuai kebutuhan, lemari yang digunakan tidak penuh, ruangan penyimpanan tidak banyak, sehingga tidak perlu membeli tempat penyimpanan yang baru. Mencuci lebih sedikit, waktu yang digunakan untuk membeli baju lebih efisien. Kedua, dengan membeli bahan masakan sesuai kebutuhan, menjadi lebih suka masak sendiri, menambah skill dan pengetahuan memasak, makanan lebih sehat, sampah plastik yang biasa digunakan untuk bungkus makanan berkurang, apalagi kalau kita pakai jasa layanan delivery. Konsumsi sampah lebih sedikit dan lingkungan mendapat manfaatnya. Lalu dengan mematikan notifikasi pada hal-hal yang tidak penting di ponsel kita, waktu akan lebih produktif. Bersosial dengan orang akan lebih efektif. Promo-promo iklan yang tidak penting tidak perlu kita baca, sehingga bisa dialihkan untuk kegiatan positif lainnya. Dan masih banyak manfaat lainnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.